Halo semuanya, balik lagi bareng gua di podcast yang bakal bikin hari lo makin adem. Beneran adem, soalnya hari ini kita bakal bahas sains di balik proses pendinginan. Buat lo yang lagi kegerahan, pas banget nih dengerin ini. Materi kita hari ini diangkat dari website Sesora ID yang ditulis sama pakar pendingin industri kita, Bapak Rakman Chaufun. Beliau ini udah belasan tahun malang melintang ngurusin mesin pendingin dari Jepang sampai Asia Tenggara, jadi ilmunya udah pasti nggak kaleng-kaleng. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar. Di episode sebelumnya, kita udah sempat bahas kalau cairan kayak butana itu bisa menguap di suhu rendah dan ngasih efek pendinginan. Nah, cairan atau gas yang dipakai buat mendinginkan sesuatu ini di dunia teknis disebut sebagai refrigeran. Bayangin gini, saat refrigeran ini dimasukin ke dalam sebuah wadah, proses penguapannya itu bakal mendinginkan si wadah itu sendiri. Wadah yang udah dingin sedingin es ini otomatis bakal mendinginkan udara atau air yang ada di sekitarnya. Sebenarnya kalau refrigerannya dipastikan aman alias nggak beracun dan nggak bahaya, bisa aja sih disemprot langsung ke area yang mau didinginin. Tapi ya jangan coba-coba semprotin ke muka temen lo juga, ya. Nah, supaya pendinginannya ini makin nendang dan efisien, bentuk wadah refrigerannya nggak bisa polosan aja. Wadah ini diubah supaya punya luas permukaan yang lebih besar. Caranya, dengan pakai wadah yang punya sirip-sirip atau fin, bukan sirip ikan hiu ya. Sirip ini fungsinya biar kontak dengan udara atau objeknya makin banyak, jadi pertukaran panasnya lebih maksimal. Ada satu eksperimen seru nih buat ngebuktiin ini. Jadi, butana dimasukin ke dalam wadah bersirip tadi, terus wadahnya dicelupin ke dalam air. Waktu butananya mulai menguap, dia rakus banget nyerap panas dari air di sekitarnya. Hasilnya gila sih, suhu air yang awalnya anget-anget kuku sekitar 20,8 derajat Celcius langsung terjun bebas jadi 2,1 derajat Celcius. Wah, ini sih udah pas banget buat bikin es teh manis siang-siang. Tapi, ada tapinya nih. Kalau semua refrigeran di wadahnya udah habis menguap, ya proses pendinginannya juga otomatis ikutan berhenti. Ibarat dompet di tanggal tua, kalau udah kosong ya nggak bisa dipakai jajan lagi. Solusinya harus diisi ulang dong. Dalam eksperimen tadi, refrigeran butananya diisi ulang dari botol tabung gas bertekanan tinggi. Di dalam tabung ini, butana lagi anteng dalam bentuk cair dengan tekanan yang tinggi. Begitu dia keluar dari tabung dan tekanannya turun secara tiba-tiba, sebagian butana langsung menguap dan bikin suhunya turun tajam banget. Asal kalian tahu, fenomena tekanan yang turun tiba-tiba ini cara kerjanya mirip banget sama komponen bernama katup ekspansi yang ada di AC atau kulkas di rumah kalian. Nah, wadah tempat refrigeran ini menguap punya nama keren, yaitu evaporator. Evaporator inilah sang pahlawan yang menyerap panas dari ruangan saat refrigeran di dalamnya menguap. Makanya kalau kalian pegang bagian dalam unit indoor AC, pasti selalu kerasa dingin kan? Ya karena proses penguapan ini lagi terjadi di sana. Tentunya pakai refrigeran yang bisa diisi ulang ini jauh lebih efisien daripada yang sekali pakai langsung buang. Tapi ingat, kita nggak bisa sembarangan. Gas yang menguap ini harus ditangani dengan hati-hati biar nggak jadi masalah buat lingkungan. Untungnya, sistem pendingin modern zaman now, baik di industri maupun di rumah, udah didesain pinter buat ngumpulin lagi refrigeran yang menguap supaya bisa didaur ulang dan dipakai terus-menerus. Jadi gitu guys, sekarang kalau kalian nyalain AC dan ngerasa adem, kalian udah tahu kan ada refrigeran dan evaporator yang lagi kerja keras buat kalian. Sampai jumpa di obrolan adem kita selanjutnya.